Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat dan saudara semua, pecinta atau yang mengikuti perkembangan channel Hidayah Minang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengurai masalah yang selama ini cukup kontroversi, yaitu Tambo ala Minangkabau. Berbagai pendapat dan persoalan tentang Tambo. Ada yang beranggapan Tambo itu merupakan perjalanan tentang peradaban Minangkabau itu sendiri. Ada yang berpendapat Tambo itu hanyalah sebuah histori tentang sejarah masa lalu. Ada yang berpendapat, bahkan pendapat ini cukup memilukan, karena lahir dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang Tambo itu sendiri. Dari hasil perjalanan panjang dan penelusuran yang saya lakukan lebih dari 10 tahun, kemudian penelitian kurang lebih 10 tahun yang saya lakukan, saya mendapatkan catatan atau pemahaman bahwa Tambo itu sendiri merupakan rumusan dari seluruh pengetahuan leluhur Minangkabau. Namun Tambo selama ini diwariskan melalui tutur kata yang terkadang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan dalam penyampaian. Namun penuturan Tambo itu sendiri tidak merubah konsep atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Saya akan coba mengutip beberapa awalan-awalan Tambo yang saya terima dari banyak tokoh, yang diawali dengan kata samaso alun barabalun masolawi secampak jalo tanah darik balu leleba dan timbu gunung Merapi. Sebenarnya ungkapan ini kalau diterima atau didengar secara tekstual, maka ini adalah sebuah cerita yang mungkin bisa dianggap sebagai sebuah dogengan belaka. Namun kalau diperhatikan secara detail tentang kata dalam teks penyampaian Tambo itu sendiri, kata tadi mengandung 3 kata yang sangat bermakna dan merupakan rumusan atau rahasia dari pengetahuan leluhur Minangkabau. Ketika Tambo dicoba dianalisa, diteliti secara ilmiah, 3 kata yang tadi kalau dibandingkan dengan penelitian-penelitian ilmiah yang dilakukan banyak ilmuwan selama ini, diantaranya tentang teori Big Bang yang disampaikan atau yang dipublikasikan oleh seorang ilmuwan dari Irlandia, yaitu Abel Georges Lemaitre pada tahun 1927 pertama kali mempublikasikan tentang teori Big Bang itu sendiri, di mana menurut Abel, alam semesta awalnya berada dalam suatu titik, atau alam semesta bermula dari satu titik yang sangat padat dan panas. Kemudian karena terlalu padat dan panas terjadilah pengembangan atau ledakan besar yang dikenal dengan istilah Big Bang. Menurut AB,
ledakan besar ini terdiri atau titik awal itu terdiri dari 3 materi utama, yaitu energi gelap dingin, yang kedua materi gelap panas, dan yang ketiga materi barionik. Ada 3 materi utama di dalam teori Big Bang tentang kejadian alam. Kalau kita kembalikan kepada konsep Tambo yang saya bacakan pada awal sebelumnya, masolawi secampak jalo leleba nan timbul gunung Merapi. Ada 3 ungkapan yang menjadi landasan dari pewarisan Tambo. Kita coba memahami kata ini sesuai kepribadian Minangkabau, di mana setiap menyimpan makna yang sangat dalam dan luas. Lawi secampak jalo artinya ketika segala sesuatu itu masih berada di dalam kesatuan, di mana diperkuat dengan kata tanah darek baloleleba, artinya sebuah wujud yang belum nyata, masih tersimpan di dalam kesatuan. Kemudian nan timbul gunung Merapi artinya terjadi sebuah proses, sebagaimana dalam teori Big Bang proses ini adalah terjadi, ledakan itu terjadi karena sangat padat dan panas sehingga mengembang alam semesta. Kalau kita coba kutip dari Al-Quran sebagai referensi utama dalam pengetahuan Minangkabau, di mana di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang hal ini di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-30, di mana Allah menjelaskan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-30 ada 2 ketegasan yang diberikan oleh Allah di sana. Yang pertama tentang langit dan bumi yang awalnya pada asal mulanya adalah sesuatu hal yang padu. Kemudian dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Kalau dalam konsep Tambo, masolawi secampak jalo, lawi artinya melambangkan sebuah kehidupan, atau dalam ayat dalam surat Al-Anbiya tadi Allah mengisyaratkan dengan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Memang ini adalah filsafat yang sangat dalam, membutuhkan analisa dengan berbagai wawasan dan disiplin pengetahuan. Maka untuk memahami Tambo yang merupakan rumusan pemahaman leluhur Minangkabau yang dikemas dalam penyampaian atau tutur kata yang sangat luar biasa, tapi penyampaian ini sangat sistematis sehingga butuh sebuah proses penelitian yang sangat mendalam. Dari penyusunan kata lawi secampak jalo tanah darek baluleleba dan timbul gunung Merapi adalah susunan kata yang sangat sistematis, membutuhkan penelitian penalaran yang sangat dalam, yang harus didukung dengan berbagai konsep atau disiplin pengetahuan sehingga kita mampu memahami isyarat-isyarat kata atau makna yang tersimpan di dalam kata-kata tersebut. Sehingga sebagian orang yang atau banyak tokoh-tokoh di Minangkabau yang menganggap Tambo itu sebagai sebuah benda keramat.
Perlu dijelaskan, keramat yang dimaksud di sini dalam pengertian Tambo itu bukan keramat dalam bentuk benda, tapi keramat dalam bentuk nilai. Karena Tambo berbicara tentang berbagai hal, tentang seluk-beluk berbagai pengetahuan, termasuk tentang konsep kejadian alam itu sendiri. Dari kutipan tentang teori Big Bang, kalau kita coba memahami tiga materi utama yang menjadikan atau menjadi landasan dasar dari kejadian alam semesta, kemudian di dalam tuturan Tambo disampaikan, diisyaratkan dalam kata-kata Masolawi secampak jalo, tanah darik baloleleba, dan timbul gunung Merapi, merupakan proses atau penjelasan tentang kejadian alam semesta, namun dirumuskan dalam susunan kata-kata yang sangat luar biasa. Atau dengan tuturan lain, asausu kalau dikaji di dalam si Tambo Lamo sapih balahan tiga jurai. Sejurai kabono aruhum, sejurai kabono acino, sapujurai kapulau ameh nangko. Ada Banua Ruhum, kemudian Banua Sinyo, dan ketiga Kapulau Ameh Nangko. Ini adalah proses atau sistematika sebuah pengetahuan yang melalui proses awal ruhum, dari kata dasar ruh yang berawal dari satu titik yang tadi. Maka untuk mengetahui atau memahami konsep Tambo membutuhkan pengetahuan yang luas dengan berbagai disiplin pengetahuan, sehingga kita mampu menelusuri isyarat-isyarat kata yang tersimpan di dalam pewarisan atau penuturan Tambo itu sendiri. Di dalam naskah yang sedang saya tulis saat ini tentang metode pendidikan tradisional, saya juga memaparkan tentang konsep Tambo yang merupakan himpunan dari seluruh rumusan. Saya membahas 4 persoalan utama yang menjadi titik atau sentral rumusan di Minangkabau. Yang pertama tentang rumah gadang, yang kedua tentang baso atau bahasa yang bisa berbentuk kata, bisa berbentuk isyarat, bisa berbentuk kiasan atau rumusan, bahkan bisa berbentuk diam. Yang ketiga adalah sile, yang seluruhnya terhimpun di dalam Tambo itu sendiri. Dan Tambo merupakan rumusan dari atau kumpulan dari seluruh rumusan yang dirumuskan kembali, sehingga dengan penyampaian atau penuturan kata yang singkat tapi menyimpan makna yang sangat dalam. Dan hal ini baru bisa dipahami, hal ini baru bisa ditelusuri dengan membekali diri tentang pengetahuan atau memahami betul konsep kepribadian atau karakter kepribadian Minangkabau itu sendiri, di mana di Minangkabau banyak kata-kata yang menyimpan isyarat yang memiliki arti yang sangat luas. Disinilah letaknya kekeramatan Tambo, di mana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ketika dipahami, ketika diurai, menjadi sebuah kunci untuk menelusuri berbagai disiplin pengetahuan. Jadi Tambo bukan sekedar sejarah yang selama ini dianggap dalam pandangan kebanyakan orang bahwa Tambo merupakan sejarah perjalanan atau peradaban Minangkabau. Tapi Tambo lebih daripada itu. Jangan hanya dilihat dari konteks sejarah dalam arti yang sempit sehingga sulit untuk memahami, sulit untuk
mengerti apa yang tersimpan di dalam tambo. Sebab perjalanan tambo atau penuturan tambo atau pewarisan tambo merupakan landasan atau pedoman bagi generasi ke generasi Minangkabau. Namun karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pemahaman, sehingga banyak yang berpendapat bahwa penelusuran tambo adalah pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia. Padahal tambo sesungguhnya merupakan referensi atau sebuah pedoman bagi generasi Minangkabau di dalam menata, di dalam mencari jati diri. Leluhur Minangkabau adalah orang-orang yang arif, orang-orang yang bijak, mengemas segala sesuatu dalam bentuk rumusan atau sandi-sandi, ibarat teka-teki yang membutuhkan kode-kode, yang membutuhkan rumusan untuk mengurainya. Sehingga dengan rumusan tersebut, generasi akan menemukan arti yang sejati tentang tambo. Jadi saya tegaskan, tambo sesungguhnya bukan sekedar cerita dongeng belaka. Sebagian pendapat mengatakan bahwa tambo hanyalah 90% adalah cerita dongeng belaka dan 2% mengandung unsur-unsur sejarah. Kalau diartikan atau ditelusuri dalam sejarah yang sempit, maka hal ini memang itulah yang bisa ditemukan kalau diartikan atau diteliti atau ditelusuri dengan pandangan atau pengetahuan yang sempit. Tambo memang membicarakan tentang perjalanan sejarah, tapi lebih daripada itu, sejarah yang sangat luas, sejarah yang sangat dalam dan membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mampu memahaminya, dan harus membekali diri dengan pengetahuan yang atau disiplin berbagai ilmu pengetahuan, sehingga mampu menafsirkan hingga mampu memaknai setiap kata yang ada di dalam tambo. Dalam lanjutan cerita tambo tersebut tentang Datuk Maharajo Dirajo dan niat di dalam hati tercinta di dalam kiro-kiro. Mangko balailah beliau maso itu julandang dan sebuah cukut jucati bilang pandai. Dek lamo dandang balai di dalam lawi barulah nampaklah api terkijok-kijok gunung suatu maso itu di atas puncak Langgapuri banamo Gunung Merapi. Sinan sirangkak nama dantang sarato bayo putih dagu di batu patah patigo. Sampai cerita ini atau warisan ini merupakan kajian atau isyarat atau rumusan tentang berbagai konsep pengetahuan. Bercerita tentang berbagai rumusan-rumusan yang membutuhkan analisa yang sangat dalam sehingga mampu memaknai atau melihat nilai yang sesungguhnya. Kemudian lanjutannya latibo di Gugu Ampang, di mana titik palito tibo di puncak Langgapuri, di mana titik palito di balik telong nan batali, di mana asal ini kita iyo di puncak Gunung Merapi. Pantun pepatah ini pun sendiri menyimpan sebuah isyarat atau rumusan dengan arti yang sangat luas dan hanya mampu dipahami, hanya mampu diurai dengan membekali diri dengan berbagai pengetahuan. Artinya asal di mana titik palito di balik telong nan batali ada hubungan atau keterkaitan dengan berbagai hal untuk mampu memaknai pantun pepatah tersebut. Di balik telong nan batali, di mana asal nenek kita dari puncak Gunung Merapi,
Kalau melakukan penelitian dari segi sejarah, maka kalau seandainya seorang manusia berawal dari puncak gunung, berarti puncak tertinggi. Disinilah sebagian ahli sejarah menghubungkan dengan sejarahnya atau kiamatnya Nabi Nuh yang diantaranya terdampar di Gunung Merapi. Namun saya tidak berbicara tentang konteks sejarah, sebab kalau ingin berbicara tentang konteks sejarah, maka kita perlu melakukan penelitian yang lebih lanjut, penelitian yang lebih dalam. Sebab di sanalah awal mula atau cikal bakal peradaban atau dari kacamata sejarah. Namun saya sendiri akan berbicara tentang nilai yang terkandung di dalam Tambo. Sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi, Tambo merupakan rumusan dari seluruh rumusan. Maka untuk memahaminya, untuk bisa menafsirkannya, maka dibutuhkan pengetahuan yang komplit tentang berbagai hal yang menyangkut Minangkabau, yang tak terlepas dari konsep, informasi, data, definisi, dan asensi. Ya, sehingga inilah yang dikatakan pengetahuan yang terdiri dari 4 kategori yang tadi. Maka dengan memiliki keempat hal tersebut, kita mampu atau bisa memahami tentang pengetahuan yang kita dalami. Tentang kajian Tambo, sekilas mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa lebih mengurai, lebih rinci tentang nilai atau makna yang tersimpan di dalam Tambo secara lebih detail. Namun sebagai dasar atau awal pembahasan kita kali ini tentang Tambo alam Minangkabau, saya memberikan sedikit catatan bahwa Tambo adalah rumusan dari seluruh rumusan peradaban Minangkabau, yang kalau saya lebih merumuskan kepada 4 hal yang tadi. Yang pertama sile, yang kedua rumah gadang, yang ketiga adalah baso, dan ketiga hal ini terumus, tersimpan atau terhimpun di dalam Tambo. Sementara untuk memahami sile membutuhkan pengetahuan yang luas tentang karakter atau kepribadian Minangkabau, sistem peradaban dan lain sebagainya. Kemudian di segi rumah gadang itu adalah rumusan-rumusan atau warisan leluhur Minangkabau yang menyimpan berbagai pengetahuan yang diwariskan dalam bentuk benda sehingga bisa diteliti. Kenapa secara bentuk fisik rumah gadang itu aneh, mana tidak biasanya bangunan yang mengerucut ke bawah dan mengembang ke atas, seolah-olah tidak ada keseimbangan. Tetapi di dalam pemahaman Minangkabau, di sanalah letak keseimbangan itu sendiri, di mana antara tiang dengan tiang yang lain saling berkaitan dengan konsep dan teori keseimbangan dan keteraturan, sehingga berdirilah rumah gadang itu sendiri, sebuah bentuk bangunan dengan arsitektur bangunan anti gempa, dengan kearifan leluhur Minangkabau, di mana daerah Minangkabau itu terletak di antara pegunungan atau perbukitan yang rawan gempa, sehingga harus membuat bangunan dengan arsitektur anti gempa. Yang selanjutnya adalah tentang baso. Ada pepatah untuk memahami baso di Minangkabau, maka leluhur Minangkabau memberikan kerangka untuk memahaminya dalam sebuah ungkapan danga kato simak bunyinya. Jadi untuk
memahami kata di Minangkabau, maka jangan terlalu terpaku dengan definisi kata, tapi kita harus paham dengan nada, dangak atau simak bunyi. Artinya bunyi yang menentukan atau mengarahkan definisi dari kata itu sendiri. Yang terakhir adalah tambo. Jadi untuk memahami tambo memang membutuhkan pengetahuan yang sangat luas dengan berbagai disiplin pengetahuan, termasuk tentang pengetahuan hakikat alam atau hakikat kejadian alam, di mana di Minangkabau biasanya diuraikan di dalam kajian-kajian tarikat atau kajian tasawuf tentang proses kejadian alam semesta. Namun akhir-akhir ini kajian-kajian tarikat di Minangkabau sudah sangat jarang terdengar, sudah sangat jarang dikembangkan. Namun kajian tarikat itu sendiri adalah satu metode pendidikan yang diwariskan ke generasi untuk menunjukkan atau memberikan arahan bagi generasi yang mencari jati diri atau hakikat dari kehidupan. Antara tambo dengan kajian-kajian atau yang menyangkut seluruh beluk pengetahuan, semuanya terhimpun atau terumuh di dalam tambo alam Minangkabau. Mudah-mudahan kesempatan ini atau penjelasan ini dapat menjadi sebuah renungan awal bagi kita semua, sehingga memberikan motivasi untuk mengkaji atau meneliti lebih dalam tentang tambo itu sendiri. Semoga mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.